Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang semuanya di podcast 4P, Perkara Penambahan Pengangguran Pekerja di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari CPNS, Latihan Dasar Kementerian PU, Subdirektorat Jenderal Cipta Karya. Perkenalkan juga, pada hari ini kami akan melakukan podcast selama kurang lebih 20 menit ke depan yang membahas mengenai tema 4P, Perkara Penambahan Pengangguran Pekerja di Indonesia. Sebelumnya selamat datang di podcast sore hari ini. Perkenalkan saya Andrea Divara Wahyuditya dari Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung yang berlokasi di Cileunyi, Jawa Barat. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh keempat rekan saya yang dari Bappekom Jawa Barat juga. Mungkin dari teman-teman sekalian mau menyapa para pendengar podcast dari teman-teman, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alfat Alfiandana, CPNS Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Unit Pelaksanaan Tugas di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung yang bertempat di Cirebon, Jawa Barat. Mungkin salam kenal semuanya. Halo, selamat kenal juga Mas Alfat. Mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya yang lain. Oke, terima kasih Mbak Farah. Selamat sore penonton semuanya. Perkenalkan, saya Adit Sinang Pratama, CPNS dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Sumber Daya Air. Unit penempatan tugas ada di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian yang ada di Provinsi Banten. Salam kenal. Salam kenal Mas Adit. Mungkin bisa dilanjut. Ya, Mbak Farah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ahmad Kafi Firdausi, CPNS Kementerian PU tahun 2024, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan unit kerja di Balai Teknik Sains Bangunan di Cileunyi. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Mas Kafi. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya keempat. Ya, terima kasih Mbak Farah. Perkenalkan, nama saya Prinanda Pandika Putra. Saya juga CPNS dari Kementerian PU, dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Unit kerjanya saya ditempatkan di BPBCN DKI Jakarta, Jawa Barat. Oke, salam kenal semuanya. Halo, salam kenal Mas Andro. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja ke materi pembahasan podcast pada sore hari ini, yaitu perkara penambahan pengangguran pekerjaan di Indonesia. Intinya hari ini kita akan membahas mengenai pengangguran gitu. Pengangguran ini udah merupakan isu yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun dan semakin berjalannya waktu, angka pengangguran tersebut juga bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin memprihatinkan. Tapi sebelum kita bahas dari para pendengar podcast, mungkin harus tahu terlebih dahulu apa sih pengangguran itu, apa sih angka pengangguran. Nah, angka pengangguran ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak orang yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau bahkan tidak mencari pekerjaan sama sekali, namun berada di usia produktif untuk bekerja. Nah, dari data konferensi pers pada awal Mei 2025 lalu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Ibu Amalia Adininggar Widiasanti, melaporkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 lalu. Jumlah angka yang menganggur meningkat sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang, yang naik kira-kira 1,11%, ucap dari Bu Amelia tersebut. Nah, sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasseril menyebut tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia terdapat pada usia 19 sampai 24 tahun. Jadi usia yang cukup muda ya.
lulusan sekolah menengah kejuruan kebanyakan. Jadi lulusan SMK mencatatkan jumlah pengangguran yang paling tertinggi dan disusul dari anak-anak SMA, SD, diploma, lalu yang terakhir di universitas. Nah, Bapak Yeseriel ini juga memaparkan bahwa kondisi ini dilatar belakangi karena adanya mismatch atau ketidaksesuaian dari siswa dengan jurusan yang diambil saat pembelajaran pendidikannya tersebut. Nah, berdasarkan laporan dari World Economic Outlook edisi April 2025 lalu, IMF mencatat tren pengangguran atau unemployment rate di tanah air Indonesia sendiri terus naik. Nah, di sini saya ada satu cuplikan video yang mengungkapkan bahwa IMF juga memprediksikan angka pengangguran yang kian menaik. Ini adalah videonya tersebut. Tuh, mungkin saya play. Bentar. Angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang. Dan dibandingkan dengan Februari 2024 per Februari 2025, jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83.000 orang yang naik kira-kira 1,11%. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyadari kondisi kenaikan angka pengangguran tersebut. Ia mencatat tingkat pengangguran tertinggi berasal dari usia 19 tahun sampai 24 tahun, yang kebanyakan merupakan lulusan SMK dibandingkan lulusan lainnya. Menurutnya, kondisi ini dilatar belakangi oleh mismatch dari siswa dengan jurusan yang diambil. Menteri Yasirli akan membandingkan angka pengangguran dengan kesempatan kerja yang tersedia. Data Ketenagakerjaan dalam survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS akan menjadi dasar pemerintah untuk pengambilan kebijakan ke depan. Pelatihan kita itu harus menjawab realitas saat ini. Yang pertama adalah tingkat pengangguran tertinggi pada usia 19-24 tahun. Menurut video tersebut, ada beberapa pemaparan dari Kepala BPS, Bu Amalia, mengenai jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia, dan juga alasannya kenapa di range umur berapa pengangguran yang banyak terjadi di Indonesia. Mungkin dari para rekan-rekan saya sekalian bisa memaparkan lebih detail mengenai bagaimana sih kondisi lapangan pekerjaan saat ini gitu. Bagaimana kondisinya yang menyebabkan angka pengangguran ini semakin ke sini malah semakin naik gitu. Mungkin dari rekan saya bisa menjelaskan lebih detail. Ya, izin Mbak Farah buat menjelaskan terkait kondisi lapangan kerja saat ini ya Mbak ya. Mungkin apabila kita lihat di tayangan tadi ada seperti kalimat penyerapan lapangan kerja terdapat 3,59 juta tercipta lapangan pekerjaan di masa transisi. Tapi hal tersebut juga tidak bisa kita telan mentah-mentah dengan adanya penambahan lapangan kerja baru. Kita perlu membandingkan dengan jumlah para pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang ada. Jadi kita sendiri bisa melihat langsung kondisi di masyarakat dan akhirnya juga tidak bisa menafikan bahwa memang terdapat jutaan orang di luar sana yang masih susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan info terakhir yang saya sendiri dapatkan, di level sarjana pun mereka juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti itu. Untuk salah satu contoh realnya sendiri, selain video yang ditampilkan tadi, kapan hari saya melihat video bahwa terdapat suatu retail yang dimana itu merupakan usaha dalam skala UMKM, terdapat ratusan bahkan ribuan orang yang sedang melamar di tempat kerja tersebut. Jadi itu sebenarnya suatu hal yang ironi ya bagi kita ya, dengan jumlah sarjana yang ada, dengan lapangan kerja yang ada, itu terdapat ketimpangan yang cukup besar. Jadi itu memang perlu suatu solusi sih untuk menangkal itu semua. Lalu saat ini kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri juga mengalami pergeseran,
banyak sektor tradisional seperti manufaktur, administrasi, dan pekerjaan berbasis operasional itu mulai berkurang akibat otomatisasi dan digitalisasi. Di sisi lain, peluang kerja justru banyak di sektor digital, ekonomi kreatif, dan juga teknologi, serta industri ramah lingkungan. Namun tidak semua pencari kerja mampu untuk beradaptasi atau masuk dalam perubahan ini, terutama karena tuntutan keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu sih Mbak Farah, tanggapan dari saya terkait kondisi lapangan kerja di Indonesia saat ini. Oke, baik. Terima kasih banyak atas masukannya Mas Kavi mengenai keadaan atau apa sih yang terjadi mengenai tantangan pekerjaan saat ini. Dan yang tadi Mas Kavi paparkan, betul banget kita kayaknya kurang terjadi keselarasan atau kesamaan gitu ya antara keterampilan yang dimiliki dan lapangan pekerjaan yang ada gitu. Nah, hal tersebut akan menimbulkan tantangan yang besar gitu ya bagi pencari kerjanya. Nah, dari sini tuh bagaimana sih cara pencari kerja gitu? Apa sih tantangan yang harus dihadapi? Apa sih challenge gitu ya yang harus diselesaikan untuk mendapatkan pekerjaan? Mungkin dari rekan saya yang lain bisa memberikan pendapat gitu. Baik, terima kasih Mbak Farah atas kesempatannya. Mungkin saya sedikit memberikan gambaran mengenai tantangan pencari kerja ya Mbak Farah. Karena pengangguran sendiri ini merupakan topik yang sangat hangat dan mungkin sangat isu yang perlu diulas. Terutama dalam tantangan pencari kerja ini, pencari kerja dihadapkan dari berbagai tantangan tentunya. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan atau lowongan pekerjaan itu sendiri. Ditambah dengan skill para sumber daya manusia itu harus diupdate terus karena kemajuan teknologi serta kebutuhan tenaga kerja akan terus berkembang sejalannya dengan perkembangan zaman. Untuk itu, tidak kalah penting akses terhadap informasi, lowongan kerja, dan pelatihan juga masih belum merata, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang belum memiliki koneksi digital yang baik. Sejalan dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya, mungkin Mbak Farah, beberapa tantangan tersebut akan berdampak langsung kepada para pencari kerja apabila mereka tetap memaksakan untuk mencari kerja di Indonesia. Yang paling nampak saat ini salah satunya adalah dari segi pendidikan yang mana menghasilkan calon tenaga kerja yang tidak banyak dibutuhkan industrialisasi di Indonesia atau bahkan mancanegara yang akhirnya berdampak pada jumlah lulusan baru yang tidak seimbang dengan jumlah lowongan kerjanya. Di sisi lain, industrialisasi juga kurang terarah karena banyak faktor seperti kebijakan yang berubah-ubah dan konflik kepentingan. Mungkin itu Mbak Farah tantangan pekerja di Indonesia kali ini mungkin seperti itu Mbak Farah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas tanggapannya Mas Alfat. Ya, tanggapannya sangat besar sekali, sangat mengungkapkan bagaimana sih tantangan yang dihadapi atau kesulitan gitu yang dihadapi para pencari kerja di Indonesia. Khususnya tadi mungkin tantangan di bagian teknologi ya, apalagi sekarang prosesnya digitalisasi sangat berjalan cepat gitu. Kita perlu adanya transformasi ke era digital ini gitu yang menjadi tantangan para pencari kerja. Tuh. Nah, selain dari pencari kerjanya sendiri atau perusahaan atau lapangan pekerjaan yang membuka pekerjaan, mungkin dari pencari kerja butuh adanya support atau dukungan gitu ya dari lokasi di mana ia mencari pekerjaan, yaitu di negara kita tercinta, negara Indonesia. Tuh. Mungkin di negara kita perlu adanya dukungan gitu dari pemerintah Indonesia mengenai keterbatasan lapangan pekerjaan saat ini gitu. Mungkin dari rekan-rekan mungkin ada informasi atau masukan gitu, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah mengenai tantangan pekerjaan yang sekian hari sekian menipis gitu?
Baik, terima kasih Mbak Farah. Di sini saya coba ingin menyampaikan opini saya. Sebetulnya pemerintah itu tidak terlalu pasif-pasif banget. Sudah ada beberapa upaya dalam menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan strategis maupun program-program afirmatif. Salah satunya yaitu adalah program Kartu Prakerja yang menyediakan pelatihan berbasis online bagi masyarakat umum. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan investasi di sektor padat karya, penguatan pendidikan vokasi, dan perluasan akses pelatihan kerja berbasis teknologi menjadi prioritas utama dari pemerintah. Pemerintah juga mendorong program-program kewirausahaan maupun UMKM agar mampu menyerap tenaga kerja lokal secara lebih inklusif, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau pembangunan industri besar. Sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan, dunia pendidikan, maupun sektor swasta semakin diperkuat guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan, untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk bekerja secara layak dan bermartabat. Terima kasih Mbak Farah. Oke, terima kasih banyak Mas Adit untuk informasinya apa aja yang udah dilakukan pemerintah kita, khususnya untuk mendukung para pencari kerja mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin kita perlu adanya solusi gitu ya mengenai lapangan pekerjaan yang kurang saat ini. Mungkin solusi dari pihak pencari kerjanya, atau mungkin dari perusahaan untuk membuka lapangan pekerjaan, atau mungkin dari pemerintah sendiri. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa menggabungkan gitu ya, bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan untuk pencari kerja atau mungkin masyarakat tuh. Mungkin dari teman saya, rekan saya ingin menambahkan. Baik, terima kasih Mbak Farah. Saya izin untuk memberikan pendapat pribadi saya mengenai solusi dari pengangguran ini ya. Kalau menurut saya dari program yang sudah dijelaskan sama Mas Adi tadi soal kartu prakerja dan lain-lain itu tadi, itu kayak baru langkah permulaan gitu dari pemerintah, karena kedepannya itu pemerintah itu perlu terus meningkatkan kualitas dan jangkauan programnya gitu menurut saya. Dan yang penting itu juga lebih melibatkan dunia usaha, biar pelatihan itu lebih relevan gitu dan nyambung dan apa namanya. Jadi kita nggak cuma belajar, tapi juga benar-benar siap kerja gitu. Dan kalau dari saya pribadi, solusinya itu harus datang dari dua arah. Jadi yang pertama itu dari individunya dulu ya kan. Nah, kita itu harus aktif untuk mengupgrade diri kita dan kalau bisa itu lebih adaptif gitu untuk belajar hal-hal baru yang bisa dibutuhkan untuk hari ini gitu. Karena banyak banget sumber yang udah gratis gitu kayak dari YouTube gitu kan, dari platform online, terus ada pelatihan-pelatihan juga dari pemerintah gitu. Jadi kalau bisa dari setiap individu itu jangan cuma nunggu diajarin terus sih kalau menurut saya gitu. Terus kalau kedua dari sistem pendidikan dan dunia industri kalau bisa itu harus lebih nyambung gitu. Kayak kampus sama sekolah itu kalau bisa lebih link and match gitu sama perusahaan gitu, sama dunia kerja gitu. Terus yang terakhir menurut saya itu jangan takut untuk mulai dari kecil gitu. Entah itu freelance, entah itu jualan online, atau misalkan kita mau magang tapi nggak dibayar, itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kan dijalanin dulu prosesnya sambil berkembang gitu. Kalau menurut saya solusinya seperti itu Mbak Farah. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pendapatnya Mas Andro yang menurut saya sangat relevan sekali dengan keadaan para pencari kerja saat ini gitu. Mungkin tips-tips dari Mas Apriando yang mungkin tadi bisa saya mention adalah adaptif, inovatif, dan mungkin mau untuk praktik
mencari pekerjaan sendiri itu sangat dibutuhkan oleh para pencari kerja saat ini. Mungkin para pencari kerja di pendengar podcast hari ini, sore ini, bisa melaksanakan tips-tips yang diberikan oleh Mas Apriando. Selain itu juga bisa mendapatkan insight dari masukan-masukan atau keadaan informasi yang diberikan oleh para rekan-rekan saya sekalian. Dari teman-teman atau rekan saya yang ada hari ini, mungkin ada pendapat terakhir gitu ya, karena podcastnya sudah berlangsung selama 20 menit. Ada pendapat terakhir yang mau ditambahkan dari rekan-rekan sekalian mengenai tema kita hari ini, khususnya mengenai pengangguran. Cukup Oke. sih Mbak Farah menurut saya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya bisa paparkan mengenai kesimpulan dari podcast sore hari ini. Mengenai isu pengangguran sendiri yang terjadi di Indonesia ini merupakan tantangan yang serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja yang tadi sangat dipaparkan berkali-kali ya, dengan pertumbuhan industri yang ada atau lapangan pekerjaan yang ada, serta dampak otomasi dan digitalisasi gitu. Tingginya angka lulusan pendidikan yang tidak dibarengi dengan perluasan lapangan pekerjaan juga memperparah situasi pengangguran. Selain itu, pandemi keadaan sebelumnya meninggalkan jejak panjang terhadap sektor-sektor informasi dan pekerja harian yang membutuhkan waktu untuk pulih gitu. Jadi kita belum pulih sepenuhnya dari pandemi. Untuk tetap mendapatkan pekerjaan di tengah persaingan yang ketat saat ini, pencari kerja perlu terus meningkatkan keterampilan mereka, terutama dalam bidang digital, komunikasi, dan problem solving yang kini banyak dibutuhkan di industri. Salah satu caranya yaitu mengikuti pelatihan online, membangun jenjang profesional, serta aktif mencari peluang di berbagai platform kerja dengan meningkatkan peluang diterima kerja. Selain itu, fleksibilitas juga diperlukan dalam memilih jenis pekerjaan, termasuk yang tadi dipaparkan Mas Andro, mengikuti freelance, remote, atau mungkin membangun wirausaha juga bisa menjadi jalan keluar sementara maupun jangka panjang dalam menghadapi kenyataan pasar kerja yang terjadi saat ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai podcast sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat oleh para pendengar sekalian. Terima kasih banyak. Mungkin bisa hadir di podcast kelompok 4 selanjutnya.